Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan presentasi mengenai Analysis of Variance atau ANOVA pada mata kuliah Statistika Terapan, dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Yuniarti MPD, dengan anggota kelompok Pak Edwin Saleh Taatullah, dan saya Hamdan Agustian. Analysis of Variance atau ANOVA adalah teknik analisis statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R.A. Fisher. ANOVA dapat juga dipahami sebagai perluasan dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi. Namun, dapat juga untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Jika kita menguji hipotesis nol bahwa rata-rata dua buah kelompok tidak berbeda, teknik ANOVA dan uji T atau uji dua pihak akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Keduanya akan menolak atau menerima hipotesis nol. Dalam hal ini, statistik F pada derajat kebebasan 1 dan N ke K akan sama dengan kuadrat dari statistik T. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Pembilang pada rumus variansi tidak lain adalah jumlah kuadrat skor simpangan dari rata-ratanya, yang secara sederhana dapat ditulis sebagai sigma xi dikurangi mu dikuadratkan. Istilah jumlah kuadrat skor simpangan sering disebut jumlah kuadrat atau sum of squares. Jika jumlah kuadrat tersebut dibagi dengan n atau maka akan diperoleh rata-rata kuadrat yang tidak lain dari variansi suatu distribusi. Sebelum uji kesamaan beberapa rata-rata dilakukan, maka persyaratannya haruslah dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan uji beberapa rata-rata sama halnya dengan uji kesamaan dua rata-rata, yaitu data dipilih secara acak, data berdistribusi normal, dan datanya homogen. Mengapa harus menggunakan ANOVA? Alasan penggunaan ANOVA, uji hipotesis dengan ANOVA digunakan setidaknya karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, memudahkan analisa atas beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan risiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata atau mu antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Bisa jadi, meskipun secara numeris bedanya besar, namun berdasarkan analisa ANOVA, perbedaan tersebut tidak signifikan, sehingga perbedaan mu bisa diabaikan. Sebaliknya, bisa jadi secara numeris bedanya kecil, namun berdasarkan analisa ANOVA, perbedaan tersebut signifikan, sehingga minimal ada satu mu yang berbeda dan perbedaan mu antar kelompok sampel tidak boleh diabaikan. Nah, pada dasarnya ANOVA dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ANOVA satu jalur atau one-way ANOVA dan ANOVA dua jalur atau two-way ANOVA. Pada ANOVA satu jalur dibahas tentang ukuran sampel sama dan ukuran sampel tidak sama. Sedangkan untuk ANOVA dua jalur dibahas mengenai ANOVA tanpa interaksi serta ANOVA dengan interaksi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Hamdan Agustian akan menjelaskan mengenai ANOVA satu jalur. Baik, kita bahas mengenai ANOVA satu jalur atau one way. Dinamakan analisis varian satu jalur karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Dari tiap populasi secara independen, kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke K.
Data sampel akan dinyatakan dengan YIJ, yang berarti data ke J dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. ANOVA satu jalur yaitu analisis yang melibatkan hanya satu peubah bebas. Secara rinci, ANOVA satu jalur digunakan dalam satu penelitian yang memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, melibatkan hanya satu peubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Kategori yang dipilih disebut tidak acak karena peneliti tidak bermaksud menggeneralisasikan hasil ke kategori lain di luar yang diteliti pada peubah itu. Sebagai contoh, peubah jenis kelamin hanya terdiri atas dua kategori yaitu pria atau wanita. Atau peneliti hendak membandingkan keberhasilan antara metode A, B, dan C dalam meningkatkan semangat belajar tanpa bermaksud menggeneralisasikan ke metode lain di luar ketiga metode tersebut. Kemudian, poin kedua, perbedaan antara kategori atau tingkatan pada peubah bebas dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Nah, yang poin ketiga, setiap subjek merupakan anggota dari hanya satu kelompok pada peubah bebas dan dipilih secara acak dari populasi tertentu. Adapun tujuan uji ANOVA one way atau tujuan dari uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya, dari signifikansi hasil penelitian jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Contoh, efektivitas 3 model pembelajaran yaitu pemecahan masalah A1, discovery learning A2, dan inquiry A3 terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Nah, di slide selanjutnya kita lihat ada 10 subjek di mana pada A1 yaitu pemecahan masalah, model pemecahan masalah, dan A2 yaitu model discovery learning, dan A3 model inquiry. Setiap model mempunyai 10 subjek, berarti ada 3 kelompok yang melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran yang berbeda. Setiap kelompoknya berisikan 10 subjek. Kemudian, kita harus melakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Baik, signifikansi 5% atau alfa sama dengan 0,05 artinya 5 dari 100 kesimpulan menolak hipotesa yang seharusnya diterima. Dengan kata lain, kita telah memilih 95% kesimpulan benar. Peluang kesalahan dari hipotesa adalah 0,05. Langkah yang pertama, kita akan membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Kemudian, H1 menyatakan ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Selanjutnya, hipotesis statistik dari H0 bahwa mu1 sama dengan mu2, mu2 sama dengan mu3. Kenapa pada H0 tertulis bahwa mu1 sama dengan mu2 dan sama dengan mu3? Karena pada H0 tidak ada perbedaan
prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Kemudian, untuk hipotesa statistik, kemudian H1 menerangkan bahwa mu1 tidak sama dengan mu2 dan tidak sama dengan mu3. Karena pada H1 ada perbedaan antara prestasi belajar dengan menggunakan model pemecahan masalah, discovery learning, dan juga inquiry. Kemudian kita buatkan kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Kemudian, jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya, kita akan menentukan F hitung dan F tabel pada contoh soal yang telah kita baca sebelumnya. Untuk menentukan F hitung dan F tabel, kita akan beralih kepada Excel agar kita buatkan tabel penolong. Baik, kita masuk ke halaman Excel. Di sini Microsoft Excel kita bertujuan untuk membuat tabel penolong agar penghitungannya lebih mudah. Pertama, kita akan menentukan dan menghitung mengenai X1 kuadrat, di mana X merupakan jumlah data dan X1 yaitu jumlah data dari model pemecahan masalah. Kemudian X2 merupakan jumlah data dari model discovery learning, dan juga X3 adalah jumlah data dari model pembelajaran inquiry. Pada setiap model, seperti kita ketahui, terdapat 10 orang yang dibentuk dalam kelompok yang berbeda dengan pembelajaran menggunakan model yang berbeda juga, sesuai X1, X2, dan X3. Baik, kita akan menghitung X1 kuadrat. Di sini kita tuliskan sama dengan, kemudian klik X1 pada data pertama, kemudian pilih icon kali atau bintang di keyboard, kemudian klik kembali data X1 pada data pertama, kemudian enter. Nah, setelah begitu kita tarik ke bawah dan akan ada hasil secara otomatis. Selanjutnya pun sama dengan klik X2 yang data pertama, bintang, kemudian klik lagi enter. Kita tarik. Untuk yang selanjutnya pun sama. X3 data pertama, bintang, X3 data pertama, enter. Dan kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah atau sigma dari setiap data yang telah terhitung. Baik, kita akan mencari sigma dari data X yang telah terhitung. Kita blok semuanya, kemudian kita klik sigma atau sum. Maka akan secara otomatis jumlah dari setiap data yang telah terhitung akan muncul seperti X1, jumlah dari semuanya muncul, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya yang harus kita cari yaitu sigma XT, di mana sigma XT itu rumusnya sigma X1 ditambah sigma X2 ditambah sigma X3. Maka akan muncul jumlah dari sigma X1 yaitu 860
ditambah jumlah dari sigma dari X2 itu 740 dan sigma dari X3 itu 710. Kemudian dari ketiga sigma X1, X2, dan X3 kita jumlahkan dengan hasil 2310. Selanjutnya kita akan menghitung dan mencari mengenai sigma XT dikuadratkan, di mana data-datanya pun sudah kita ketemukan dan kita tinggal tulis. Nah, untuk sigma X1 kuadrat kita sudah menemukan yaitu 74.400 dan sigma dari X2 kuadrat yaitu 55.800 dan untuk sigma X3 kuadrat ada di 51.900. Maka ketika semuanya dijumlahkan dapat hitungan dan hasilnya yaitu 182.100. Nah, ketika kita sudah menghitung dan membuat tabel penolong, kita akan copy paste halaman Excel ini dan data-data yang telah dihitung ke dalam bentuk Word agar kita akan merinci bagaimana cara menentukan jumlah kuadrat dan mencari nilai derajat kebebasan, kemudian menentukan nilai variansi, menghitung nilai F hitung, dan menentukan nilai F tabel. Semua kita akan kerjakan agar terurut dan space-nya leluasa. Kita akan kerjakan di Microsoft Word. Dengan data ini kita akan copy paste ke Microsoft Word. Baik, kita masuk ke halaman Microsoft Word, di mana kita di sini akan melanjutkan lagi untuk menghitung atau menentukan jumlah kuadrat atau kita simbolkan dengan JK dari data-data yang telah kita hitung dari Microsoft Excel yang telah kita copy paste. Nah, pertama kita akan menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T antara A dan dalam D. Oke. N di sini N1 yaitu N1 merupakan model pembelajaran pada pemecahan masalah. Kemudian N2 saya tulis dan saya beri keterangan bahwa N2 itu model pembelajaran discovery learning dan juga N ketiga itu model pembelajaran inquiry, di mana di setiap N1 itu ada 10 orang dan N2 pun ada 10 orang dan N3 ada 10 orang. Dan ketika N total atau kita sebut dengan banyaknya data dalam kelompok total, di sini kita jumlahkan N1, N2, N3, dan N total, dan NT, N totalnya yaitu 30. Baik, kita akan masukkan rumus JKT. JKT merupakan jumlah kuadrat total, di mana sigma XT kuadrat dikurangi XT kuadrat, XT dikuadratkan dikurangi NT. NT itu banyaknya data di dalam kelompok yaitu 30. Karena kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dijumlahkan menjadi 30. Baik. Sekarang sigma XT kuadrat yaitu tadi sudah diketemukan bahwa sigma XT kuadrat itu 182.100. Kemudian kita masukkan juga sigma XT dikuadratkan yaitu 2310 kita kuadratkan dibagi
jumlah banyaknya data dalam kelompok, yaitu 30. Nah, hasilnya, maka kita akan tulis lagi 182.100 dikurangi hasil dari 2.310 kuadrat dibagi 30, yaitu 177.870. Maka kita kurangkan dan hasilnya yaitu, kita lihat, 4.230. Coba hitung, apakah hitungan sudah benar ataupun ada kekeliruan. Baik, semua sudah benar. Kita melanjut ke JKA, yaitu jumlah kuadrat antar kelompok. A itu kan antar. Jadi jumlah kuadrat antar kelompok. Dengan rumus sigma X1 dikuadratkan dibagi N1 ditambah sigma X2 dikuadratkan per N1 ditambah sigma X3 dikuadratkan per N1 dikurangi sigma X total dikuadratkan dibagi N total, yaitu banyaknya data dalam kelompok. Nah, kita masukkan lagi. Tadi sigma X1 yaitu 860 sesuai dengan tabel yang telah, data-data ini yaitu data-data dari hasil tabel yang telah kita buat dari tabel penolong. Tinggal kita masukin sigma X1 kuadratkan, yaitu sigma X1 yaitu 860 kita kuadratkan. Kemudian sigma X2 740 kita kuadratkan. Dan sigma X3 yaitu 710 kita kuadratkan. Dengan N1-nya 10 dan juga sigma XT kuadrat kita masukkan 2310 dikuadratkan dan dibagi 30 yaitu N total. Nah, hasilnya yaitu 73.960 ditambah 54.760 ditambah 50.410 dan dikurangi 177.870. Kita selesaikan dulu yang penjumlahnya, kemudian kita kurangkan dengan hasil mohon maaf, saya belum menulis bahwa ini harus dibagi. Oke, ini hasil pembaginya udah. Mohon maaf, ini sudah hasil pembaginya, maka JKA adalah 1260. Kemudian kita akan menghitung JKD. JKD merupakan jumlah kuadrat dalam kelompok dengan rumus JKT dikurangi JKA. JKT jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat antar kelompok, yaitu tadi JKT-nya sudah nemu nih, 4.230 dikurangi 1.260 yaitu JKA. Maka hasilnya adalah, kita lihat ya, hasilnya adalah 2.970. Coba Ibu dan Bapak cek hitungannya apakah sudah betul, sama? Iya, ketika sudah sama, mari kita lanjutkan mencari nilai derajat kebebasan, di mana ini saling berkesinambungan. Karena kita akan mencari DKT. DKT yaitu derajat kebebasan total. Dengan rumus banyaknya data dalam kelompok atau NT dikurangi 1. N totalnya tadi berapa? N totalnya tadi adalah 30. 30 dikurangi 1 hasilnya 29. Nah, sekarang kita akan mencari DKA. DKA yaitu derajat kebebasan antar kelompok, di mana rumusnya K dikurangi 1. K itu apa? K itu banyaknya kelompok. Tadi banyaknya kelompok ada 3, yaitu kelompok pemecahan
pemecahan masalah, kelompok discovery learning, dan juga kelompok inquiry. Nah, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2, maka DKA-nya adalah 2. Sekarang kita akan mencari DKD. DKD yaitu derajat kebebasan dalam kelompok dengan rumus DKT dikurangi DKA. DKT-nya sudah ketemu, yaitu 29. Dan DKA-nya pun sudah ketemu, yaitu 2. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. 29 dikurang 2 sama dengan 27. Maka DKD kita ketemukan yaitu sebesar 27. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai variansi dengan rumus var D. Apa itu var D? Variansi dalam kelompok. Nah, untuk mencarinya yaitu JKD dibagi DKD. JKD itu yang tadi apa JKD? JKD adalah jumlah kuadrat dalam kelompok. Dan DKD adalah derajat kebebasan dalam kelompok. Kita masukkan lagi. JKD-nya tadi sudah ketemu. 2970. DKD-nya pun sudah ketemu tadi 27. Maka kita akan bagikan. Maka hasilnya adalah 110. Coba dicek, hitung semuanya. Bila ada keliru, boleh dikoreksi. Ya, betul. Sama semua hasilnya 110. Kemudian, kita masuk ke var A. Var A yaitu variansi dalam var A itu yaitu variansi antar kelompok. Di sini var A dengan rumus JKA dibagi DKA. JKA tadi sudah ketemu, kita masukkan JKA-nya yaitu kita cek ke atas. JKA yaitu 1260 kita masukkan. Dan DKA yaitu 2. Yang ini DKA 2. Kita masukkan 1260 dibagi 2 yaitu hasilnya 630. Coba dicek. Iya, sama. Kita lanjut. Kita akan melanjutkan dengan menghitung nilai F hitung dengan rumus var A dibagi dengan var D. Var A tadi 630 dibagi dengan 110 yaitu var D. Maka hasilnya adalah kita lihat 5,727. Apakah sama? Iya, pintar, betul. Ketika sama, kita akan melanjutkan, yaitu menentukan nilai F tabel. Menentukan nilai F tabel, caranya yaitu dapat dicari dengan menggunakan tabel F, di mana DKA sama dengan pembilang yaitu 2, dan DKD adalah penyebut yaitu 27. Berarti F tabel sama dengan F alfa. Alfa yaitu signifikansinya yaitu 0,05. F alfa dalam kurung DKA dan DKD. F alfanya 0,05 yaitu variansi. Dan DKA-nya yaitu 2 dan DKD-nya yaitu 27. Baik, menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F berikut ini, di mana DKA sebagai pembilang yaitu 2 dan DKD sebagai penyebut yaitu 27. Kita tarik sampai ke 27. Penyebutnya 27. Nah, maka kita akan temukan di sini ada nilai 3,35.
Maka kita masukkan bahwa F tabel pada akhirnya setelah kita tadi menggunakan tabel F, maka kita sudah mengetahui bahwa jika F variansi 0,05 dengan DKA 2 dan DKD 27, yaitu kita tadi menemukan nilai yaitu 3,350. Kenapa ditambah menjadi 3,350? Biar angkanya sama seperti F hitung. Di belakang koma terdapat 3 angka. Kemudian setelah kita menemukan F tabel, maka langkah selanjutnya yaitu membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur, di mana sumber variansinya kan ada sumber variansi antar kelompok, dalam kelompok, dan juga total. Sumber variansi JK yaitu jumlah kuadrat sebanyak antar kelompoknya JKA-nya 1226 dan JKD-nya 2970. Data-data ini kita dapat dari hasil perhitungan yang tadi. Nah, F hitung yaitu 5,727 dan F tabel tadi kita sudah menemukan bahwa F tabelnya adalah 3,350. Maka terakhir kita akan menarik kesimpulan. F hitung sebesar 5,727 dan F tabel sebesar 3,350. Maka F hitung lebih besar dari F tabel. Dalam artian H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery, learning, dan inquiry. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada Pak Edwin untuk menjelaskan ANOVA 2 jalur. Terima kasih.